Lutfi Zansia dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 11. Halo, nama saya Joshua Renat, 12 IPS 2, absen 16. Halo, nama saya Rafael Gunawan dari 12 IPS 2, nomor absen 24. Saya Renat Timotius Setiawan dari 12 IPS 2, nomor absen 25. Selamat pagi, saya Aidan Nicholas Haslimin dari 12 IPS 2, nomor absen 3. Halo semua. Halo, sore Fel. Gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian sehat terus ya. Jaga kesehatan kalian, kondisi sekarang. Iya dong, pasti. Puji Tuhan, aku juga sehat. Sama aku juga. Yaudah yuk kita mulai kerja kelompoknya. Kita mau presentasi kan lusa. Iya, kemarin matanya apa aja, Vel? Nah, kita hari ini mau ngebahas mengenai 2 topik nih. Masa nggak ada yang inget sih? Coba dong satu orang ada yang jelasin ke aku. Yang kita mau bahas itu hari ini apa? Bentar deh. Sebelum kita kerja kelompok, mendingan kita ngobrol-ngobrol sebentar doang. Masa langsung belajar sih? Udah lama nih kita nggak ngobrol. Setuju banget sih. Yang lain gimana? Ayo. Ya udah deh, boleh. Tapi jangan bablas, nanti kita nggak kerja kelompok lagi. Anyway, kamu bahas apa sih, Gun? Kok kayaknya semangat banget? Asik. Ini loh, kalian tau gak sih ada kabar? Kita si Raya. Katanya dia kena HIV loh. Astaga, kok bisa? Ya sebenarnya belum tahu pasti karena kenapa. Tapi rumornya sih katanya dia sering seks bebas. Mana seks bebas bisa menyebabkan HIV ya? Bisa dong, Gun. Kan salah satu penyebab HIV adalah seks bebas. Emangnya penyakit HIV itu apa sih? Jelasin dong cara kerja seperti apa. Nih, HIV itu adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Melakukan dengan menginfeksi dan memancarkan sel CD4. Nah, faktor penyebabnya itu banyak. Bisa karena hubungan seks bebas, hubungan seks tanpa menggunakan kondom, menderita infeksi menular seksual, berbagai jarum suntik, dan juga ada transfusi darah. Nah, kayaknya teman kita Raya itu terkena HIV karena seks bebas. Makanya disarankan biar kita aman dan bebas dari HIV. Kalau bisa kita harus rutin PCR 3-6 bulan sekali. Bener banget, kalau kalian merasa ada gejala HIV, mendingan kalian jangan tunggu-tunggu lagi dan langsung cek ke rumah sakit terdekat. Emangnya gejala HIV itu apa aja sih, Mel? Nah, banyak banget orang dengan HIV yang nggak sadar kalau mereka terinfeksi. Hal ini karena gejala dan tanda-tanda HIV pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala berat. Infeksi HIV terbagi menjadi 3, yaitu fase pertama, biasanya muncul setelah 1-4 minggu terinfeksi HIV terjadi. Biasanya penderita HIV akan mengalami gejala sariawan, sakit kepala, kelelahan, radang tenggorokan, hilang nafsu makan, dan mudah berkeringat. Gejala seperti itu muncul karena sistem kekebalan tubuh sedang berupaya melawan virus tersebut. Gejala ini bisa bertahan selama 1-2 minggu atau bahkan lebih. Yang kedua, penderita HIV atau AIDS tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas, bahkan dapat merasa sehat. Padahal secara diam-diam, virus HIV sedang berkembang biak dan menyerang sel darah putih yang berperan dalam melewati infeksi dan melawan infeksi. Mungkin Renard bisa menjelaskan fase ketiga apa? Boleh. Fase ketiga atau AIDS merupakan fase terberat dari infeksi HIV. Pada fase ini, tubuh hampir kehilangan kemampuan untuk melawan penyakit. Hal ini karena jumlah sel darah putih berada jauh di bawah normal. Tanda-tanda HIV atau AIDS pada tahap ini antara lain berat badan menurun drastis, sering demam, mudah lelah, diare kronis, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Karena pada fase AIDS sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah, maka penderitaan HIV atau AIDS akan sangat rentan terkena infeksi dan jenis kanker tertentu. Ya ampun, serem banget ya. Kalau kalian tahu nggak cara pencegahan gimana ya? Jika jadi takut dan was-was nih kalau gini. Nih, aku jelasin ya bagaimana pencegahan HIV. Nah, kunci utamanya itu adalah menjalani gaya hidup yang sehat dan menghindari perilaku berisiko seperti seks bebas atau menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, semua ini merupakan cara efektif untuk
mencegah HIV dan AIDS. Lalu gunakan kondom secara benar untuk menghindari adanya kebocoran. Tidak bergonta-ganti pasangan itu juga harus. Selain itu, lakukan pemeriksaan status HIV secara rutin. Begitu. Udah jelas belum? Jelas banget, makasih loh semuanya udah buat penjelasannya. Bermanfaat banget. Kita harus share nih ke teman-teman kita yang masih suka seks bebas. Iya, setuju Gun. HIV itu salah satu penyakit yang paling berbahaya tahu. Bahkan lebih berbahaya daripada COVID. Tapi bukan berarti COVID tidak berbahaya ya. Udahlah yuk kita pada jelas semua kan. Kita masuk ke topik materi kelompok ya. Oke, jadi materi kelompok hari ini itu tentang perencanaan usaha kerajinan dan gagasan dalam desain komunikasi visual. Nah, pertama, apa sih perencanaan usaha kerajinan? Perencanaan usaha kerajinan adalah menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Ya benar tuh Ray. Nah, langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha itu adalah yang pertama ada tentukan apa tujuan usaha. Yang kedua mengecek kondisi pasar. Ketiga susun profil usaha. Keempat ada catat apa saja keperluan dalam usaha. Kelima hitung rincian modal. Keenam rencanakan strategi pemasaran. Dan yang ketujuh atur jadwal evaluasi. Oh iya, ngomong-ngomong kamu punya usaha baru ya? Dan Ya nih, aku sama temen aku sedang merintis usaha toko kue. Wah, kebetulan banget nih, mamaku lusa ulang tahun. Bisa nggak buatin kue ulang tahun yang enak dan murah? Bisa dong, ukuran yang berapa nih? Ada yang kecil, itu 15 x 5 cm, yang itu harganya 100.000. Lalu ada kue ukuran sedang, ukurannya 22 x 7 cm, itu harganya 175.000. Dan ada yang besar, itu 30 x 10 cm, yang harganya 275.000. Dan kalau mau custom kue juga bisa nih, harganya cuma nambah sekitar 50.000. Wah, boleh banget ya harganya ya. Wah, tokonya di mana tuh? Tokonya itu di Jalan Pademangan 4, Gang 21, nomor 17. Tokonya buka dari jam 11 pagi sampai jam 8 malam. Datang aja, banyak pilihan kok kuenya. Ayo lanjut nih. Nah, sekarang kita masuk materi gagasan dalam desain komunikasi visual. Jadi, desain komunikasi visual adalah cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan untuk tujuan tertentu, tujuan informasi ataupun tujuan persuasi, yaitu mempengaruhi perilaku. Aku mau tahu deh, desain grafis disebut dengan desain komunikasi visual kah? Iya, tim. Desain grafis juga dikenal dengan desain komunikasi visual karena peran desain grafis dalam menyampaikan pesan dan informasi kepada audiens dengan sentuhan visual yang sangat kental. Oh, alah. Nih, desain komunikasi visual juga memiliki 3 fungsi dasar, yaitu yang pertama, sarana identifikasi. Identitas perusahaan dapat mengungkapkan pesan dan gagasan perusahaan tersebut. Begitu juga dengan produknya. Harus memiliki identitas yang mencerminkan nilai jual dan kualitas produk tersebut. Sehingga produk itu mudah dikenali. Nah, yang kedua, ada sarana informasi dan instruksi. Nah, misalnya peta, diagram, simbol, infografis, dan penunjuk arah. Pesan akan dianggap berguna jika disampaikan kepada komunikan yang tepat dan pada kondisi yang tepat. Juga dalam bentuk yang mudah dipahami. Kemudian dipresentasikan secara logis dan konsisten. Lalu yang ketiga, ada sarana presentasi dan promosi. Tujuan ini pun dapat kita lihat ketika para pengusaha yang menyebarkan pamflet atau poster sebagai promosi untuk memberitahukan informasi bahwa terdapat produk yang dapat digunakan oleh konsumen, singkat, jelas, dan padat, akan mudah diingat oleh pembaca. Umumnya untuk mencapai tujuan tersebut, maka pesan yang disampaikan harus bersifat persuasif dan menarik. Nah, benar banget tuh, Ray. Tadi kan yang kamu jelasin itu kan mengenai fungsi dasar.
Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai unsur-unsur. Yang pertama itu ada layout, merupakan struktur pengaturan yang mengayomi suatu tampilan informasi seperti pada buku, majalah, website, dan media lainnya. Proses membuat layout berarti merangkaikan unsur rupa menjadi susunan yang baik, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Yang kedua itu ada tipografi, merupakan tatanan huruf yang dirancang agar proses komunikasi dalam bentuk teks tersampaikan dengan baik melalui keterbacaan yang baik dan estetika yang apik. Yang ketiga itu ada ilustrasi. Ilustrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilustrasi yang dihasilkan dengan tangan dan gambar. Yang kedua, ilustrasi yang dihasilkan oleh kamera. Ada yang mau nambahin mungkin, Rafael? Aku aja deh. Yaitu keempat ada simbolisme. Berarti menyatakan suatu secara tidak langsung melalui suatu hal yang lain yang dapat mewakilinya. Contohnya, logo perusahaan yang berbentuk grafis atau lambang negara. Kemudian ada warna, yaitu merupakan elemen penting yang berdampak besar pada suatu desain. Pemilihan warna yang harmonis akan menghasilkan kesan tertentu dan tampak indah. Lalu yang terakhir ada suara, yaitu elemen pendukung yang dapat digunakan untuk lebih menghidupkan suasana, terutama pada gambar bergerak dan media interaktif. Nah, kira-kira begitu sih. Bener banget sih, Gun. Ya, kira-kira begitu sih pembahasan hari ini. Gimana, ada yang belum paham nggak sama materi hari ini? Paham dong. Paham dong. Nah, akhirnya selesai juga. Ya udah deh semua. Aku masih ada kerja kelompok lagi. Jadi gimana kalau kita udahin di sini? Oke deh. Makasih ya semua. Makasih Makasih juga. juga.